Di awal film, kita diperlihatkan seorang ayah yang bernama Dover sedang mengajari anaknya berburu rusa. Dalam perjalanan pulang, Dover selalu mengingatkan anaknya untuk selalu siap menghadapi situasi apapun. Singkat cerita, keluarga Dover akan merayakan Thanksgiving di rumah keluarga Franklin dan juga Nancy. Dari titik inilah kekisruhan dimulai. Sembari kedua keluarga sedang menyiapkan makan siang, Anna dan Joy ingin bermain keluar sembari ditemani oleh kedua kakaknya. Di sana, Anna dan Joy melihat sebuah mobil RV yang sedang terparkir. Mereka mencoba bermain di mobil itu, sampai-sampai Anna mencoba memanjat mobil tersebut. Hey, get away from that thing. Hey, come on, let's go. Setelah sesampainya di rumah, dua keluarga sedang menghabiskan waktu bersama sambil bercanda tawa. Sampai di mana Anna dan Joy merasa bosan. Mereka lalu meminta izin ke orang tuanya untuk kembali ke rumah Anna agar mereka bisa mengambil mainan berupa peluit merah yang Anna miliki. Sampailah waktu di mana Dover menyadari kalau Anna dan Joy ternyata tidak ditemani oleh kedua kakaknya pulang ke rumah untuk mengambil mainan. Di saat itu juga, Dover langsung menyusul ke rumah untuk mengecek keberadaan Anna dan Joy. Girl! Anna! Joy! Kekecewaan semakin dirasakan oleh keluarga itu saat tahu bahwa Anna dan Joy ternyata tidak ada di sana. Ralph, anaknya Dover, mengatakan mungkin mereka berdua kembali bermain di mobil RV tempat mereka tadi siang. Lantas, Dover dan Ralph mencoba mengecek mobil tersebut. Mungkin saja Anna dan Joy sedang bermain di sana. Namun saat dicek, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada di tempat. Sama halnya dengan Anna dan Joy juga tidak berada di sana. Roger, you see my daughter walk by here? No problem. Just park right here. A ladder on the back. Police. Loki yang seorang detektif pun ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya Anna dan Joy. Singkat cerita, polisi telah menemukan mobil RV yang dimaksud sedang parkir di depan hutan. Para polisi mencoba mengecek mobil tersebut, namun yang terjadi malahan mobil tersebut mencoba lari dari polisi. Saat para polisi mengecek mobil tersebut, ternyata mereka menemukan seorang pria yang sedang bersembunyi di balik tirai. Show me your hands! Both fucking hands! Loki lalu menanyakan di mana keberadaan Anna dan Joy, namun tidak mendapat respon dan jawaban dari pria tersebut. Loki pun lalu mengarahkan polisi lain untuk mencoba mencari keberadaan Anna dan Joy di dalam hutan sambil meminta untuk dikirimkan anjing pelacak. Hey, call PSP! Tell them to send their scent dogs! Yo, come with me! Di kantor polisi, Loki langsung menginterogasi pria yang diketahui bernama Alex itu. Setelah 10 jam menginterogasinya, Loki tidak mendapatkan setitik cahaya yang mengarahkan di mana keberadaan dua bocil tersebut. Polisi lainnya yang ditugaskan untuk mengecek mobil Alex, siapa tahu di mobil itu ada barang milik dua bocil tersebut, namun para polisi tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan dan juga bukti apapun dari dalam mobil tersebut. You plan on taking 2 little girls? No. What do you got? Well, this thing's clean. When you're done with this thing, can you send the crew over to the aunt's house? Belum mendapat petunjuk, datanglah Loki ke kediaman Alex untuk mencari bukti di sana. Loki yang sedang mengecek mobil usang dilihat oleh pemilik rumah yang ternyata itu adalah tantenya Alex. Selama ini, Alex tinggal dan dirawat oleh tantenya. Orang tua Alex sendiri meninggal karena tragedi kecelakaan dan pada saat itu umur Alex masih berusia 6 tahun. Setelah mengecek rumah tersebut, Loki masih saja tidak menemukan bukti apapun yang berkaitan dengan hilangnya dua bocil tersebut. Di samping itu, para polisi yang ditugaskan untuk mencari Anna dan Joy di hutan tetap saja tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, dua bocil tersebut belum kunjung ditemukan. Akhirnya, Loki mencoba mendatangi keluarga Dover dan juga Franklin untuk mencari informasi yang mungkin saja dapat membantu Loki dalam pencarian. Dover yang terlihat mulai marah kepada Loki menanyakan bagaimana ia belum bisa menemukan putrinya. Padahal Dover sangat percaya kalau Alex lah pelaku dari hilangnya Anna dan Joy. Loki lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah menginterogasi Alex selama 10 jam lebih dan mencari bukti di mobil Alex serta mendatangi kediaman Alex secara langsung. Namun, dirinya tidak mendapatkan bukti apa-apa.
Loki juga menjelaskan sebenarnya Alex memiliki keterbelakangan dengan IQ yang hanya setara dengan anak seusia 10 tahun. A lie detector doesn't work if you don't understand the questions. Unfortunately, he has the IQ of a 10-year-old. Well, how can he drive an RV? Masih merasa ada yang janggal, Loki lalu meminta atasannya untuk menahan Alex lebih lama lagi untuk menginterogasinya lebih lanjut. Atasannya menjawab bahwa permintaan Loki sulit dikabulkan, karena menurut hukum, jika selama 48 jam bukti tidak cukup kuat, maka mereka wajib membebaskan Alex dan sekarang waktu mereka hanya sisa 24 jam lagi. Loki kemudian berinisiatif untuk mendatangi mantan napi yang pernah berurusan di kasus yang sama, hingga sampailah ia di rumah seorang mantan pendeta. Namun saat ingin masuk, Loki menemukan Pak Pendeta terlihat pingsan karena mabuk. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Loki untuk bisa menggeledah rumah tersebut dengan leluasa, dan ia tak sengaja menemukan ruangan yang tersembunyi. Melihat ada jasad, Loki langsung menyeret Pak Pendeta untuk menanyakan siapa jasad itu. Pak Pendeta bilang, itu adalah jasad dari seorang pria yang mengaku telah membunuh banyak orang, dan dia datang ke sini untuk menebus dosa-dosanya. Please, God. He came to me for confession. You don't know his name? I don't know his name. To come back here, he said he'd kill more. Pada keesokan paginya, pencarian dua bocil dilakukan dengan menyusuri sungai. Mereka takut kalau dua anak tersebut ternyata terbawa arus sungai saat bermain. Dover yang juga ikut dalam pencarian, tiba-tiba ditelepon dan diberitahu kalau Alex akan dibebaskan hari ini. Dover langsung merasa kesal mendengar kabar tersebut dan langsung mendatangi kantor polisi di tempat Alex akan dibebaskan. Dover kecewa kepada Loki karena memilih untuk membebaskan pembunuhan anaknya hanya karena belum menemukan bukti yang kuat. Di rumah, istri Dover terlihat sangat depresi sampai obat sudah tidak mempan lagi. Melihat hal ini, Dover sangat dipenuhi dengan kekecewaan dan juga amarah. Kini, dirinya nekat untuk mencoba mendatangi kediaman rumah Alex untuk memantau secara langsung. Di malam itu, Alex terlihat sedang keluar bersama anjingnya. Dover melihat tingkah Alex yang sangat aneh ke anjingnya, yang seolah hal ini memverifikasi dugaan Dover. Akhirnya, Dover pun menghampiri Alex sambil membawa pistolnya. Alex. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Dover mengajak Franklin ke rumah kosong warisan orang tuanya yang sudah lama terbengkalai. Di dalam rumah kosong tersebut, ternyata ada Alex. Semalam, Dover memutuskan untuk menculik Alex dan menyekapnya untuk menginterogasi secara langsung. Franklin yang melihat perbuatan Dover sangat terkejut karena dinilai terlalu nekat dan juga melawan hukum. Oh my God, what did you do? Shit, man, this ain't right. Untuk menyimpulkan teka-teki pembunuhan, Loki mendatangi salah satu rumah yang dimana dulunya juga menjadi korban penculikan seperti kasus hilangnya Anna dan Joy. Wanita itu bercerita pada saat itu putranya yang bernama Barry diculik di dekat rumah. Sedikit cerita, pada 26 tahun lalu Barry dinyatakan menghilang saat sedang bermain di depan rumah. Dan saat itu juga ada sebuah mobil RV yang berada tidak jauh dari tempat bermainnya Barry. Sampai saat ini, Barry dinyatakan menghilang dan belum juga berhasil ditemukan. Few feet from where they say that RV was parked. 26 years ago, August 19th. What do you think that means? Loki lalu mendatangi Pak Pendeta untuk mendengar kesaksiannya terkait jasad yang ada di rumah Pak Pendeta waktu itu. Si pendeta bilang jika pria yang tewas di rumahnya merupakan pelaku penculikan. Dia mengaku sering melakukan aksinya di siang hari dan bisa menculik lebih dari satu anak di waktu yang sama sebagai bentuk perang terhadap Tuhan. Dan yang bikin kagetnya lagi, si pelaku mengaku pernah memiliki sebuah keluarga. Waging a war against God. He took them in daylight. He said he had a family. Balik lagi ke rumah kosong, kita diperlihatkan Dover dan Franklin yang masih stay di sana sampai malam. Mereka masih mencoba menginterogasi Alex dengan menghajarnya. Mereka pikir itu akan membuat Alex berbicara. Namun Alex yang sudah dipenuhi luka tetap tidak saja berbicara sedikit pun. Meskipun Dover sudah mengancam akan membunuhnya menggunakan sebuah palu. Tommy!
Kasus menghilangnya Anna dan Joy kini sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Sebagai bentuk simpati, warga berkumpul bersama dan menyalakan lilin untuk berdoa. Loki yang saat itu juga berada di sana, melihat salah satu pria yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Lantas Loki semakin melihat, sampai-sampai pria tersebut mencoba menghindari dari pandangan Loki. Benar saja, pria itu mencoba kabur dan Loki pun mengejarnya. Loki mencoba mencari keberadaan pria tersebut, namun dirinya justru malah berhasil dilompati dan pria berhasil kabur. Dengan tersebarnya berita tentang seorang pria yang mencurigakan, membuat Franklin sedikit ragu dengan segala perbuatan yang dilakukan bersama Dover. Namun Dover masih kekeh kalau Alex merupakan pelaku dari hilangnya Anna dan Joy. Satu sisi, Loki baru saja menyadari kalau Alex ternyata tidak ada di rumah. Loki pikir selama ini atasannya menugaskan seseorang untuk mengawasi Alex. Tentu saja hal ini semakin memperumit kasus yang sedang ditanganinya. Setelah itu, Loki pun mendatangi salah satu karyawan toko baju yang melapor jika dirinya sering melihat pria yang mencurigakan datang ke tokonya hampir setiap minggu untuk membeli pakaian anak-anak dengan ukuran yang berbeda-beda. I called as soon as I saw the sketch on TV. What do you pay with? Cash. Karena suaminya sering larut malam, akhirnya Nancy mengetahui apa yang dilakukan Franklin dan juga Dover selama ini. Meski begitu, Nancy justru malah ingin sekali bertemu dengan Alex untuk berbicara dengannya. Singkatnya, Nancy pun dibawa untuk melihat Alex. Karena Nancy seorang ibu yang tidak tegaan, akhirnya dia mencoba membuka tali ikatan tangan Alex, namun inilah yang terjadi. Nancy! You untied him? Huh? Karena Alex yang masih saja tidak membuka suara, kini Dover mencoba metode baru dengan mengurung Alex di tempat sempit tanpa pencahayaan, dan dia juga memasang shower air panas untuk dialirkan ke Alex apabila dia tidak menjawab pertanyaan dari mereka. That still works, but we control from out here. In case we start feeling sorry for him. Go ahead, let him out if you want. I'm not going to stop you. Look, I want my baby back. I would die for my daughter. Di waktu yang bersamaan, ternyata pria yang mencurigakan berhasil masuk ke rumah Franklin, namun dia berhasil kabur sebelum Franklin dan Nancy datang. Selain memasuki rumah Franklin, pria itu juga memasuki rumah Dover. Namun, tak lama ia malah kabur karena Grace, ibunya Anna yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun. Ia pun lalu menemukan jendela yang sudah dalam keadaan terbuka. Hannah? Takut ada apa-apa, Grace pun menelpon Loki. Loki pun datang dan memeriksa rumah Dover. Saat di bawah ruang bawah tanah, Loki pun melihat ada sesuatu yang tidak beres dari peralatan Dover. Akhirnya, Loki pun menanyakan di mana keberadaan Dover sekarang. Grace mengatakan, Dover setiap malam keluar untuk mencari Anna bersama para polisi. Mendengar hal itu, Loki sempat bingung dan semakin curiga apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dover. Where is your husband, Mrs. Dover? Yes, he stays out this late. Shit. Keesokan harinya, Loki lalu memutuskan untuk membuntuti Dover kemana tujuan dia pergi. Namun, Dover sudah keburu sadar duluan jika dirinya sedang dibuntuti. Akhirnya, Dover pun sengaja pergi ke toko untuk membeli minuman dan langsung mendatangi Loki untuk mencari tahu kenapa dia diikuti. There's a bag of lye in your basement. It's half empty. Probably. My suspect? Mr. Dover, you need to take care of yourself and your wife. Setelah mereka berdebat, Dover memutuskan untuk pulang dengan keadaan mabuk dan pergi tidur. Di situ, Dover ternyata bermimpi tentang Anna yang meminta untuk diselamatkan. Mimpi itu semakin membuat Dover termotivasi untuk lebih keras lagi menginterogasi Alex agar segera bisa menemukan putrinya. Dover yang sedang asik menyiksa Alex dengan shower air panas segera menyadari jika di luar sudah ada Loki yang ingin masuk ke rumah kosong itu. Untuk mengelabui Loki, Dover pun berpura-pura tertidur karena banyak minum. Dover mengatakan kepada Loki jika dirinya memilih rumah ini karena ia tidak ingin meminum di depan istrinya. Came here to drink in front of my wife. Sebagai detektif berpengalaman, Loki tidak cepat tertipu. Ia pun berkeliling di rumah tersebut untuk memeriksa apakah ada hal yang mencurigakan. Lagi fokus berkeliling,
Loki pun mendapatkan telepon kalau karyawan toko baju itu berhasil mendapatkan nomor kendaraan pria mencurigakan. Dengan melacak nomor kendaraan, akhirnya Loki berhasil mendapatkan alamat rumah pria mencurigakan tersebut. Why'd you run away from me the other night, man? You move, I'll put a bullet to your fucking head. Loki lalu mengecek isi rumah itu dan menemukan kepala babi di wastafel. Dia juga menemukan kotak-kotak hitam mencurigakan yang dalam kondisi terkunci. Karena membutuhkan alat, Loki pun mengurung pria tersebut di mobilnya sambil mengambil sebuah linggis. Loki pun membuka kotak tersebut dan menemukan ular, coretan bergambar, dan juga baju penuh bercak darah. Singkatnya, kedua keluarga pun dipanggil ke kantor polisi. Mereka diminta untuk mengecek apakah baju yang ditemukan oleh Loki di dalam kotak itu adalah baju dari anak-anaknya yang hilang selama ini. Franklin dan Nancy pun menangis begitu tahu ada pakaian putrinya, begitupun dengan Dover yang juga segera mengenali salah satu pakaian yang ada di dalam foto. Berita kematian anaknya masih Dover rahasiakan dari istrinya sampai dia berhasil menemukan jasad anaknya. Agar rencananya berhasil, Dover pun meminta Ralph untuk terus mengawasi ibunya agar tidak menonton berita ataupun membaca koran. Di waktu yang bersamaan, diperlihatkan si pelaku yang saat ini diketahui bernama Tyler sedang di ruang interogasi menggambar map tempat jasad korban yang sudah dihabisi. Namun, setelah berjam-jam, Tyler malah menggambar sebuah labirin. Loki yang sudah tidak tahan akhirnya terbawa emosi sampai memukuli Tyler, namun hal apes justru terjadi. Di samping itu, Dover saat ini berada di rumah kosong tempat dirinya menyekap Alex. Ia masih yakin jika Alex tahu di mana lokasi anaknya berada. Saat Alex sudah tidak kuat disiksa dengan Dover, ia mengatakan jika anak-anak terjebak di sebuah labirin. Namun saat ditanya lebih lanjut, Alex tidak menjawab apa maksud dari labirin tersebut. Akhirnya, Dover pun memutuskan untuk mencari jawaban dari teka-teki Alex dengan mendatangi rumah bibinya Alex. Dover pun berpura-pura meminta maaf atas aksinya di kantor polisi saat Alex dibebaskan. Di dalam, ketika mereka berbincang, Dover melihat berita di koran rumah itu jika Tyler telah meninggal di kantor polisi. Loki termenung atas kematian Tyler. Dia merasa sangat bersalah dan juga kesal. Teman-teman kantornya menyarankan agar Loki menyerah saja. Hingga pada akhirnya, Loki tak sengaja mendapatkan petunjuk. Ternyata, gambar labirin yang digambar oleh Tyler mirip sekali dengan kalung liontin yang ditemukan di sebuah mayat di rumah Bapak Pendeta. Loki pun mendatangi TKP rumah Tyler dan menemukan sebuah fakta mengejutkan tentang Tyler. Simak baik-baik penjelasan ini, karena benang merah filmnya ada di dalam scene ini. Jadi fakta tentang Bob Tyler kini mulai terungkap. Fakta pertama adalah Tyler dulunya merupakan korban penculikan anak dan dia diculik selama 3 minggu. Ia lalu disuntikkan sebuah cairan khusus yang membuatnya lupa akan wajah pelakunya. Karena kejadian itu, Tyler mengalami trauma dan juga gangguan jiwa, sehingga dia melakukan hal yang sama seperti yang pernah ia alami setiap ia mendengar sebuah berita penculikan. Lalu baju-baju yang berlumuran darah di kotak ternyata masih memiliki label harga dan darah yang ada di baju itu merupakan darah babi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa ada pakaian Anna dan Joy di sana? Loki lalu teringat jika istri Dover pernah melapor bahwa rumahnya dimasuki oleh orang tak dikenal di tengah malam. Kemungkinan itu adalah Tyler. Setelah menelusuri jejak pelarian Tyler, Loki menemukan ada kaos kaki Anna. Kemungkinan Tyler masuk ke rumah untuk mencuri pakaian dari korban penculikan. Di tengah petunjuk yang baru ditemukan, berita yang menggemparkan dan bahagia datang saat Grace ditelepon bahwa Joy telah berhasil ditemukan oleh tim polisi. Akhirnya, Grace dan Dover pergi mendatangi Joy yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat sudah sadar, Joy lalu menceritakan bahwa saat disekap, mereka disuruh mengerjakan sebuah teka-teki. Siapa yang selesai duluan, maka ia bisa dibebaskan.
Di saat si penculik lengah, Anna dan Joy memilih untuk kabur, namun sayang, Anna berhasil kembali ditangkap, sementara Joy pun terus berlari hingga ditemukan oleh polisi. Menariknya adalah Joy juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar suara Dover di sana. Mendengar hal itu, Dover langsung bergegas pergi ke suatu tempat karena saat ini dia sudah tahu pelakunya siapa. And put tape on her mouth. Mommy and Daddy are here now, okay? Hey, where you going? Keller? Hey! Jika Dover saat ini sudah yakin siapa pelaku penculikan anaknya, Loki justru mengira jika Dover sendiri merupakan pelaku penculikan dan menebak jika Dover menyembunyikan korbannya di rumah kosong tempat ia mabuk-mabukan. Setibanya Loki di sana, Loki justru menemukan Alex, sementara Dover ternyata pergi ke rumah bibinya Alex. Plot twist akhir dari teka-teki ini adalah ternyata selama ini pelaku dari penculikan anak-anak mereka adalah bibinya Alex. Namun saat tiba di sana, Dover sudah keburu ditodong sebuah pistol oleh bibinya Alex. Dover lalu mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan anaknya. Ia lalu diperbolehkan oleh bibinya Alex untuk bertemu dengan anaknya asalkan Dover menuruti perintahnya. Mulai dari di situ disuruh pakai borgol sampai meminum sebuah cairan khusus yang entah isinya apa. About a third should do for a man your size. Want to see her? Merasa sudah di atas angin, bibinya Alex pun menceritakan semuanya. Dahulu, dia dan suaminya adalah penculik anak-anak sejak 26 tahun lalu, sebagai balasan terhadap Tuhan karena telah mengambil nyawa anak mereka. Salah satu korban penculikannya adalah Alex dan juga Bob Taylor. Setelah itu, bibi Alex lalu menyuruh Dover untuk berjalan menuju sebuah mobil usang yang terparkir di sebelah rumahnya. Ternyata, di bawah mobil itu tersimpan sebuah ruangan rahasia. Dover yang mencoba memanggil Anna di dalam ruangan tak mendapatkan jawaban apapun. Dover pun sadar jika dirinya telah dijebak oleh bibi Alex dengan diiming-imingi untuk bertemu dengan putrinya. Get in there. Sesampainya di bawah sana, Dover menyalakan senter dari dalam kantongnya dan menemukan mainan favorit Anna, yaitu sebuah peluit merah. Di malam yang sama, Loki diperintahkan atasannya untuk mengabari bibinya Alex karena telah menemukan Alex. Namun saat Loki tiba, bibinya Alex malah mengira jika dirinya ketahuan dan akan ditangkap. Loki yang mencoba mengetuk pintu namun tidak dijawab, akhirnya mencoba masuk dan mengecek sekeliling. Di situ Loki melihat salah satu foto pria yang menggunakan sebuah kalung, yang jika diperhatikan dengan seksama, kalung itu mirip dengan kalung yang ada di jasad yang ditemukan Loki di rumah pendeta. Seketika Loki sadar siapa pelaku dari kasus penculikan ini. Namun sayang, semua sudah terlambat. Bibi Alex telah berhasil menyuntikkan cairan khusus ke tubuh Anna. Show me your hands right now. Loki yang terkena peluru di bagian jidat langsung membawa Anna yang sudah kritis ke rumah sakit. Stay with me, huh? Keesokan paginya, Loki melihat koran yang memberitakan jika Alex ternyata adalah Barry yang hilang sejak 26 tahun yang lalu. Dan juga Dover saat ini masih belum ditemukan. Setelah itu, Grace bersama Anna menemui Loki dan berterima kasih serta mengatakan jika dia percaya Dover adalah pria yang sangat baik dan siap melakukan apa saja demi keluarganya. Grace juga meminta tolong kepada Loki untuk menemukan suaminya tersebut. Oh, God. I miss him. I know you probably don't believe that, but he hasn't. He's a good man. Do you think you're gonna find him? Malamnya, Loki dan para petugas mencoba menggali sekitaran rumah pelaku penculikan selama ini untuk menemukan sisa jasad dari korban. Karena sudah cukup malam, akhirnya para petugas yang menggali harus pulang dan melanjutkan pencarian esok hari. Dan tinggallah Loki yang masih memutuskan untuk berdiri di rumah itu untuk merenung. Dan di tengah keheningan itulah, samar-samar Loki mendengar ada suara peluit yang berasal dari bawah tanah.
Dan film pun akhirnya tamat. Ending yang menggantung dan bikin greget karena Dover tidak bertemu dengan putrinya. Sekian dulu alur film kali ini. Jika kalian suka dengan film ini, kalian boleh like. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.